Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, langsung saja. Yang kami hormati Ibu Nanda Audia, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen resiko. Di sini kami dari kelompok 12 dengan anggota Agil Novel Ardiansyah, NPM 1951040219, Sri Arum Saputri dengan MPM 1951040182, Ripal Firmanullah dengan MPM 1951040159. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul pemindahan risiko melalui alternatif risk transfer atau ART, dengan materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Agil Novel Ardiansyah. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang definisi ART atau Alternative Risk Transfer. ART sendiri merupakan sebuah istilah yang terkenal pertama kali di Amerika melalui penerapan dalam pembentukan Captive Risk Retention Group, dan secara per definisi bisa dikatakan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan sebagai entitas yang selalu berkembang untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam melakukan transfer risiko. Kemudian di sini produk ART berupa kontrak, struktur, dan solusi. Produk ART terdiri dari kontrak, struktur, dan solusi. Salah satu solusi untuk menjawab tantangan yang ditunjukkan untuk menjawab terhadap tiga hal yang merupakan turunan dari tekanan yang berasal baik dari dalam maupun dari luar industri, yaitu meningkatkan efisiensi dari transfer risiko, memperluas spektrum dari risiko-risiko yang dapat diasuransikan, dan mendapat sumber-sumber baru dari pembiayaan kapasitas asuransi melalui pasar modal. Kemudian beberapa produk ART yang tidak konvensional untuk perlindungan terhadap risiko konvensional. Yang pertama yaitu self insurance, yaitu membentuk dana cadangan yang dikelola seperti perusahaan asuransi. Kemudian B, risk retention group, sejumlah perusahaan kecil dan menengah menyelenggarakan self insurance bersama. Kemudian C, capital insurance, perusahaan asuransi yang merupakan anak perusahaan yang khusus menanggung resiko dari perusahaan induk. Kemudian D, rent a captives, merupakan captive insurance yang menanggung resiko beberapa perusahaan, dananya dikelola secara sentral. Kemudian produk ART yang didasarkan atas instrumen dari pasar finansial. Yang A, insurance linked bond, surat utang yang bunganya atau pokok utang akan dipakai bila peristiwa tertentu terjadi. Tindakan ini dimaksud memindahkan risiko katastrofon dari asuransi ke dalam pasar modal. Kemudian B, securitization atau proses mengubah risiko menjadi instrumen utang atau instrumen equity yang bisa diperdagangkan dalam pasar finansial atau keuangan. Kemudian yang C, catastrophe equity push options, suatu opsi yang mengizinkan perusahaan menjual equity dengan harga yang sudah ditentukan pada keadaan terjadinya peristiwa katastrofe. D, contingent surplus notes sebagai persiapan masuk ke kapital bagi pemegang notes dalam keadaan terjadinya suatu kerugian. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sri Arum Saputri. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pemindahan resiko versus pendanaan resiko.
Keputusan pemindahan resiko menyangkut penggeseran resiko dari suatu perusahaan pada perusahaan lain seperti asuransi. Sedangkan pendanaan resiko menyangkut keputusan penyediaan dana. Jadi retensi resiko berarti bahwa pemegang ekuitas perusahaan memikul beban resiko. Peserta industri asuransi membedakan antara retensi terencana dan retensi tak terencana. Pemindahan resiko dilakukan dengan penyediaan dana dan dengan menerbitkan sekuritas. Retensi tanpa penyediaan dana berarti dicarikan dana apabila kerugian itu terjadi. Sedangkan retensi dengan penyediaan dana menyangkut alokasi dana khusus untuk menanggulangi kerugian. Kita telah mengetahui bersama kenapa perusahaan ingin memindahkan beberapa resikonya pada perusahaan lain, yaitu untuk mengurangi pajak, mengatasi banyak rencana keuangan atau masalah investasi yang rendah, biaya mitigasi. Untuk beberapa kerugian, biaya administrasi diabaikan, akan tetapi untuk kerugian lain seperti kerugian operasional seringkali menimbulkan biaya administrasi yang susah untuk diperkirakan. Faktor yang mempengaruhi retention. Jika perusahaan ingin memindahkan beberapa resikonya pada perusahaan lain, yaitu dengan mengurangi pajak, mengatasi biaya bencana keuangan atau masalah investasi yang rendah, biaya substitusi aset, dan meningkatkan kapasitas utang. Selain dari faktor-faktor tersebut, biaya transaksi yang murni daripada administrasi kerugian bisa mempengaruhi keputusan retention. Untuk beberapa kerugian, biaya administrasi diabaikan, akan tetapi untuk kerugian lain seperti kerugian operasional, kerugian tanggung jawab, dan kerugian rusaknya harta. Proses pemulihan kerugian bisa meliputi filing claims, investigasi kerugian, dan kalkulasi kerusakan, terutama bagi para perusahaan yang menderita sejumlah besar kerugian kecil, biaya administrasi klaim, dan menyelesaikan kerugian. Jadi, semuanya menambah biaya retention resiko itu. Pada sisi lain dari perhitungan di atas adalah biaya transfer resiko itu sendiri. Selain dari biaya kapital, perusahaan yang bersangkutan bisa mendapatkan melalui transformasi produk, biaya transaksi transfer resiko bisa menjadi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Firmanullah dengan NPM 1951040159. Saya dari Prodi MBS kelas B. Manfaat ERM untuk ART. Yang pertama, dengan menciptakan budaya yang lebih berfokus pada risiko, mengintegrasikan evaluasi risiko ke dalam praktik bisnis dan TI. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan pelaporan risiko yang lebih terstandarisasi yang membantu metrik dan pengukuran jangka panjang. Yang ketiga, organisasi dapat meningkatkan fokus dan meningkatkan perspektif mereka tentang risiko dalam berbagai kategori. Yang terakhir, fokus yang lebih besar pada risiko yang terkait dengan tujuan bisnis dapat mengarah pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Jadi, kesimpulannya, ART merupakan sebuah istilah yang terkenal pertama kali di Amerika melalui penerapan dalam pembentukan Captive Risk Retention Group, dan secara per definisi bisa dikatakan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan sebagai entitas yang selalu berkembang untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam melakukan transfer risiko. Keputusan pemindahan risiko menyangkut pergeseran risiko dari suatu perusahaan pada perusahaan lain, misalnya asuransi, futures, atau options, atau swap deal. Sedangkan pendanaan risiko menyangkut keputusan penyediaan dana. Jadi retensi risiko berarti bahwa pemegang ekuitas perusahaan memikul beban risiko. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.